Saatnya tiba acara perpisahan di sekolahan dan pembagian ijazah. Acara itu disambut meriah oleh siswa-siswi di sekolah itu. Ian pun bertemu dengan Ahmad. Setelah lama libur, mereka bertemu kembali. Ahmad pun menghampiri Ian. Yan, piye? Sido melu aku nang pondok Jember apa ora? Soale lak sido melu siap-siap po. Seminggu ngas aku budal karo kakangku. Lak sido melu siap-siap yo. Piye yo Mat? Aku tak pikir-pikir. Soale lak cuman mondok, ibuku sanggup biayane. Tapi lak karo sekolah SMP, ibuku gak ono biaya. Yo wis, gak apa-apa. Mondok ayan, gak usah sekolah yo ora apa-apa. Sementing ayo dhewe bareng-bareng nang kono. Perkara engko nang kono, sekolah SMP apa enggak gampang kok kono. Yo Mat, aku tak ngomong karo mamaku yo. Ya wis Yan, sing penting ae dhewe wis teko Jember, teko pondok Jember wis. Sing penting kok kono dhisik. Aku mbuh sekolah SMP mbuh ora nang kono. Pokoknya sing penting sekolah nang kono, mondok nang kono. Perkara engko gak sida sekolah ya wis mondok tok ae. Singkat cerita, Ian pun akhirnya ikut mondok di kota Jember. Karena ibunya Ian mengizinkan Ian cuman mondok aja, tidak untuk sekolah SMP, karena biayanya nggak ada. Hari itu keberangkatan ke pondok pun tiba. Sebelum berangkat, ibunya Ian pun berpesan sambil merangkul Ian dan merasa sedih karena keberangkatan Ian. Seakan-akan ibunya pun sambil menangis. Ian, engko lek nang kono sing tenanan yo lek sinau. Bene wis mae soro nang kene golek biaya. Sementing awakmu sing tenanan lak ngaji. Soale bapakmu saiki wis rene. Tunggumu sing diarep-arep. Awakmu ki arek lanang, anak lanang. Dadi kudu pinter ngaji ben iso ndongane. Bene iso ngangkat derajate sampai akhirat. Ngerti to? Yo Mak, aku tak tenanan nang kono. Walaupun Ian sebenarnya tahu apa yang terjadi saat itu, bahwa ibunya itu memberangkatkannya ke pondok Jember dengan uang pinjaman kesana sini, kasbon ke juragan batu bata, dan pinjam sama tetangga, hanya demi Ian untuk berangkat ke pondok. Ian pun sebenarnya nggak tega melihat ibunya yang sedang berjuang sendirian tanpa mengenal lelah. Akhirnya Ian pun dan Ahmad berangkat ke pondok pesantren di kota Jember saat itu. Mereka pun ke kota Jember dengan menaiki kereta api. Menit berganti jam, jam berganti hari. Akhirnya Ian dan Ahmad serta kakaknya nyampe di kota Jember. Singkat cerita, sampailah mereka semua di pondok pesantren. Pesantrennya ini cukup lumayan jauh dari kota Jember karena berada
di pedesaan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Ian pun merasa betah berada di pondok itu. Kini saatnya tiba ajaran tahun baru. Anak-anak sekolah pun udah mulai mau masuk. Ahmad pun dengan kakaknya mau disekolahkan di MTS yang gak jauh dari pondok pesantren. Ian pun merasa deg-degan dan merasa sedih karena Ian gak sekolah. Rasanya mau nangis saat itu melihat teman akrabnya mau daftar sekolah. Tapi tiba-tiba kakaknya Ahmad bilang pada Ian, "Ian, ayo kamu juga ikut daftar sekolah ya, sama-sama Ahmad. Ahmad biar ada temennya. Ayo ikut daftar, siapkan fotokopi ijazah." Tapi Kang pripun? Wis to ndang, engko bengi daftar yo. Bar sholat isya awake dhewe nang kepala sekolah. Tapi pripun Kang biayane Kang? Wis gak usah tapi-tapian, gak usah dipikir biayane. Engko aku tak njaluk keringanan biaya siswa. Kebetulan kepala sekolah iku kenal apik karo aku. Wis to, engko enek-enek rezekimu. Gak usah dipikir, sing penting sekolah. Engko bengi awake dhewe berangkat nang kepala sekolah jam 8 bar sekolah nang pondok. Ora adoh, cuma 3 kilo kurang lebih. Tapi Kang mama kula pripun? Wis gak usah dipikir, manut ae. Akhirnya malam itu Ian dan yang lainnya berangkat ke rumah kepala sekolah untuk mendaftar sekolah SMP. Singkat cerita, Ian dan Ahmad sekolah di MTS bersama. Setiap hari Ian dan Ahmad sekolah naik sepeda ontel atau sepeda pancal. Biasanya Ian yang membonceng, kadang-kadang gantian. Jarak sekolah dari pondok kurang lebih 3-4 km. Ian dan Ahmad selalu senang dan kelihatan bahagia sekali karena bisa satu bangku dan satu sekolah lagi. Persahabatan mereka sangat indah sekali. Banyak sekali anak-anak yang iri melihat mereka. Mereka bagikan adik dan kakak. Mereka berdua selalu ketawa-tawa, bercanda, bergurau sambil naik sepeda. Terasa mereka itu nggak punya beban dalam hidupnya. Walaupun sebenarnya Ian menyimpan sejuta kesedihan di dalam hatinya, tapi Ian menutupnya rapat-rapat. Sayangnya kebahagiaan itu cepat sekali berakhir dan berlalu. Jujur aja, selama ini yang menanggung kekurangan Ian adalah kakaknya Ahmad. Karena kadang-kadang ibunya Ian hanya menitipkan uang seadanya dan cukup untuk di pondok. Kadang-kadang itu pun kurang. Waktu itu kakaknya Ian pulang ke Banyuwangi untuk beberapa hari. Ada urusan yang penting yang harus diselesaikan. Ian dan Ahmad masih tetap di pondok.
masih sekolah dan beraktivitas seperti biasanya. Singkat cerita, kakaknya Ahmad pun datang. Ian pun ikut senang karena pasti ibunya menitipkan uang untuk biaya di pondok dan sekolah. Ian pun bertanya kepada kakaknya Ahmad, "Kang, ibu kula nitip yatra mboten Kang? Ngirimi kula yatra mboten Kang?" "Iya, nitip, tapi sedikit." "Gak apa-apa ya, mungkin ibumu belum ada rezeki banyak. Yang sabar, syukuri aja, yang penting kamu itu sungguh-sungguh belajar di sini, biar nanti jadi anak pintar. Ya udah, gak apa-apa, gak usah dipikirin." Ian pun melongo dan rasanya Ian mau nangis. Ian pun berpikir, apakah ibuku benar-benar gak punya uang atau gak punya kerjaan atau gak dapat pinjaman dari tetangganya atau saudaranya. Terus bagaimana dengan adikku dan kakakku yang di sana kalau semua uang dikirimkan ke sini untuk aku? Dalam hati Ian pun menangis sedih. Tiba-tiba merasa kangen sama ibunya dan sama kakaknya dan adiknya. Ian pun merasa bersalah. Gara-gara dirinya, ibunya jadi banyak berhutang sana sini. Saat itu Ian di kamar sendirian. Ian pura-pura sakit, jadi gak masuk sekolah. Padahal Ian punya rencana mau kabur dan pulang ke Banyuwangi karena gak tega sama ibunya yang berjuang sendirian membanting tulang seorang diri untuk anak-anaknya. Ian ketika itu berpikir ingin mondok saja di daerahnya biar bisa bantu ibunya setiap hari. Pagi itu di pondok sepi sekali. Semua santri beraktivitas masing-masing. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada juga yang tidur. Tiba-tiba Ian mengemasi baju-bajunya sambil sedih dan menangis. Dia pengen pulang ke Banyuwangi, tapi uangnya nggak cukup. Akhirnya Ian pun membuka almari Ahmad dan mengambil uang Ahmad sebesar Rp5.000 untuk tambah ongkos pulang. Di tahun itu uang 5.000 udah cukup banyak, bisa naik bis dan bisa beli jajan untuk pulang ke Banyuwangi. Ian pun menulis surat untuk Ahmad dan kakaknya. Ian pun mengambil kertas dan menulis surat untuk kakaknya Ahmad. Sambil menangis, Ian menulis surat itu yang isinya meminta maaf kepada Ahmad dan kakaknya. "Kang, sepurane ya Kang, kula wangsul teng Banyuwangi sakniki Kang. Kula wau mundhut kotrone sampean 5.000 untuk ongkos pulang Kang, untuk tambah ongkos. Soale yatra kula mboten cekap. Kula wangsul teng Banyuwangi Kang. Kula mboten purun ngrepoti jenengan terus teng mriki. Aku mesani mamaku Kang, soale tak ngirim mesti kurang.
dan gak sanggup lagi ngirimi aku nang kene Kang. Aku mondok nang omah ae Kang. Mendino ben iso balik, ben iso bantu mamaku kerja. Terima kasih nggih Kang. Wassalamualaikum. Ian pun sambil duduk di kamar dan menangisi apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, Ian melihat situasi dan kondisi di area pondok pesantren. Apakah masih ramai atau sepi? Karena Ian mau pulang diam-diam. Kelihatannya hanya lewat pintu belakang yang sepi. Ian pun membawa tas bajunya lewat belakang dan lari ke sawah. Takut kalau ada yang melihatnya. Sambil tergesa-gesa, Ian pun lari. Akhirnya ia nyampe di pinggir jalan raya. Ian pun menghadang taksi atau oplet yang jurusan ke terminal. Setelah terminal, Ian mencari bus untuk jurusan Banyuwangi. Singkat cerita, Ian pun udah sampai di Banyuwangi setelah beberapa jam naik bis dari Jember. Tapi ia bingung dan takut pulang ke rumahnya karena dia kabur dari pondok. Akhirnya dia pulang ke rumah neneknya yang jauh jaraknya dari rumahnya. Kurang lebih berjarak 25 km. Lalu Ian pun naik dokar atau delman. Setelah hampir 1 jam, akhirnya sampai sudah di rumah neneknya. Ian pun mendapat puluhan pertanyaan dari nenek dan saudara-saudaranya setelah sampai di rumah neneknya. Ian pun berkelit-kelit menjawab pertanyaan karena takut ketahuan kabur dari pondok. Jarak 2 hari kemudian, Ian pun terkejut karena kedatangan tamu yang tidak pernah disangka-sangka, yaitu kakaknya Ahmad. Kakaknya Ahmad tiba-tiba datang ke rumah nenek Ian. Entah dari mana dan siapa yang ngasih tahu kalau Ian ada di rumah neneknya. Kakaknya Ahmad datang dengan kang santri dari pondok Jember. Ian sangat takut dan malu karena kabur dari pondok. Ian pun disidang saat itu. Kakaknya Ahmad mulai berbicara. Nyapo awakmu kok mulai? Gak mesakne Ahmad nang kono dhewean kene koncone. Ayo balik rono, kapan? Anu Kang, kula pengen mondok sing cedhek ngriya mawon. Kersane saged bantu ngedamel mamak kula. Nyapo? Masalah biaya. Masalah itu gak usah dipikir. Yang penting belajar tenanan. Gak mesokno mamamu. Mamamu mau kaget aku pas teko. Awakmu jerene balik ke diinginane, tapi kok gak enak nang omah. Kabur nang pondok. Makmu sampai nangis. Ian pun hanya terdiam. Sebenarnya Ian disuruh ikut kembali ke pondok ke Jember sama-sama kakaknya Ahmad.
karena Ian kasihan sama ibunya yang masalah biayanya kurang. Jadi Ian gak mau. Ian hanya ikut pulang ke rumahnya sendiri bersama bareng kakaknya Ahmad dan temannya. Ibu dan kakak Ian semuanya marah kepada Ian karena Ian pulang gak pamit alias kabur. Sampai-sampai kakaknya Ahmad khawatir dan bela-belain pulang ke Banyuwangi untuk memastikan keadaan Ian baik-baik saja. Singkat cerita, kakaknya Ahmad pulang ke Jember. Ian pun tetap gak mau karena kasihan sama ibunya yang selalu memikirkan biayanya. Ibunya Ian pun meminta maaf kepada kakaknya Ahmad, meminta maaf atas kelakuan Ian selama ini dan merepotkan. Dan akhirnya kakaknya Ahmad pun berpamitan untuk pulang ke Jember.